Perkenalkan, nama saya Muhammad Fafiranto Salangan. Saya dari kelas 5 TS1 dengan NIM 2302409. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai forward dan backward chaining di artificial intelligence. Kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu inference engine dan proses matchfire. Sistem pakar bekerja menggunakan inference engine atau mesin inference. Mesin ini bertugas untuk menalar fakta dan aturan dengan prosedur yang disebut matchfire. Dalam proses ini, sistem akan yang pertama mencocokkan fakta yang ada dengan bagian if pada aturan. Yang kedua, jika cocok, maka bagian then akan menyala dalam kurung fire dan menjadi fakta baru. Ada beberapa komponen utamanya, yaitu yang pertama, knowledge base, itu basis pengetahuan, berisi kumpulan aturan atau rules. Lalu yang kedua, database atau basis data, basis fakta, berisi data atau fakta yang diketahui. Contohnya yaitu if A is X, then B is Y. Jika A bernilai X, maka B bernilai Y. Kita langsung masuk, apa itu forward dan backward chaining? Forward dan backward chaining adalah metode penalaran reasoning methods yang digunakan dalam inference engine pada sistem pakar untuk menarik kesimpulan dari sejumlah fakta atau data dan aturan rules yang tersimpan di knowledge base. Kita lanjut. Forward chaining adalah metode penalaran dalam sistem pakar yang bekerja dari fakta menuju kesimpulan. Artinya, proses ini dimulai dari informasi atau data awal yang sudah diketahui. Kemudian sistem menggunakan aturan atau rules yang ada di knowledge base untuk menarik kesimpulan baru secara bertahap sehingga tercapai hasil akhir atau tujuan tertentu. Metode ini juga dikenal sebagai istilah data driven reasoning. Itu karena prosesnya digerakkan oleh data atau fakta yang tersedia. Ini ada contoh kasus dari forward chaining. Ini juga ada aturan dari forward chaining itu jika pasien sakit tenggorokan dan jika pasien sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien mengidap penyakit pasien strep throat. Lalu yang kedua, jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien mengalami demam. Yang ketiga, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan mengalami demam, maka pasien dicurigai sebagai infeksi bakteri. Lalu yang keempat, itu langkah proses dari inferensinya. Yang pertama, siklus 1, rule kedua aktif, yaitu jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien memiliki demam. Lalu siklus kedua itu rule ketiga, pasien sakit lebih dari 1 bulan, pasien ditemukan infeksi bakteri. Baru siklus ketiga, baru kita menggunakan rule 1, kita menvonis bahwa pasien mengidap penyakit strep throat. Kesimpulannya, pasien mengalami demam, sakit lebih dari 1 bulan, dan sakit tenggorokan, kemungkinan besar menderita strep throat. Analisis dari forward chaining, kelebihannya cocok untuk situasi di mana banyak fakta awal yang sudah diketahui, mampu menghasilkan beberapa kesimpulan baru dari data yang ada, sangat baik untuk sistem monitoring, perencanaan, dan kontrol otomatis. Kekurangannya yaitu kurang efisien jika aturan terlalu banyak, kadang menghasilkan kesimpulan yang tidak relevan, sulit menentukan fakta mana yang paling penting saat banyak data yang tersedia. Lanjut yang kedua, itu backward chaining, atau penalaran mundur adalah metode yang bekerja dari tujuan ke fakta. Artinya ada kebalikan dari forward chaining. Berbeda dengan forward, metode ini berorientasi pada goal atau sistem ini memulai dari kesimpulan yang diinginkan, lalu menelusuri ke belakang untuk mencari fakta-fakta yang mendukungnya. Ciri utama dari metode ini yaitu bersifat goal driven. Prosesnya berhenti jika tiga hal yang dicari sudah terpenuhi. Tujuan telah terbukti benar, tujuan terbukti salah, atau tidak ada lagi aturan yang cocok untuk diuji. Untuk kasusnya, aturan yang digunakan itu sama seperti yang ada pada forward chaining. Sini ada beberapa kriteria dari sakit yang dialami oleh pasien itu. Suhu adalah 102 derajat, sakit selama 2 bulan, dan sakit tenggorokan. Proses penalarannya itu mulai dari tujuan pasien strep throat, lalu telusuri aturan yang memiliki kesimpulan tersebut, yaitu kita masuk ke peraturan yang pertama. Aturan pertama mensyaratkan sakit tenggorokan dan infeksi bakteri. Untuk membuktikan infeksi bakteri, sistem menggunakan rule ketiga. Itu rule ketiga memerlukan sakit lebih dari 1 bulan dan demam.
Baru ada fakta yang mendukung, yaitu suhu lebih dari 102 derajat atau bisa juga disebut sebagai demam, dan sakit lebih dari 2 bulan. Maka bisa dibuktikan sebagai infeksi bakteri, itu benar, dan step forward juga terbukti. Kesimpulannya, backwards ini bekerja secara sistematis untuk membuktikan suatu hipotesis berdasarkan fakta yang relevan. Perbandingannya itu, yang pertama dari forward itu, arah penalarannya itu menggunakan fakta kesimpulan, baru backward dari kesimpulan ke fakta. Lalu penalarannya itu data driven ke forward, dan backward itu menggunakan goal driven. Fokus utama dari forward itu yaitu menemukan semua kemungkinan hasil dari data. Kalau dari backward itu membuktikan suatu hipotesis atau tujuan. Kelebihannya itu dari forward cocok untuk pengumpulan data dan kontrol otomatis. Dari backward lebih efisien karena fokus pada satu tujuan. Lalu kekurangannya itu dari forward bisa menghasilkan data tetapi tidak relevan. Lalu dari backward itu bisa terjebak pada jalur yang salah. Ini adalah teknik pencarian dalam AI. Dalam sistem penalaran berbasis aturan digunakan teknik pencarian, itu search teknik, untuk membantu menemukan solusi terbaik di antara banyak kemungkinan. Ada 3 teknik pencarian umum, yaitu yang pertama adalah depth first search, adalah menelusuri menode secara vertikal atau mendalam dari simpul awal ke simpul terakhir sebelum berpindah cabang. Kelebihannya itu mampu menggali masalah secara mendalam hingga solusi optimal ditemukan. Kekurangannya memerlukan waktu yang cukup lama untuk ruang yang masalah yang besar, karena setiap cabang dieksplorasi sepenuhnya sebelum beralih. Contohnya itu seperti seseorang menelusuri lorong labirin hingga mentok baru kembali ke awal untuk mencari jalur lorong labirin yang lain. Baru yang kedua itu first search. Breadth first search menelusuri semua node pada satu level terlebih dahulu sebelum turun ke level yang berikutnya. Kelebihannya yaitu menjamin bahwa solusi pertama yang ditemukan adalah solusi dengan langkah yang paling sedikit. Kekurangannya yaitu tidak efisien jika solusi berada di level yang sangat dalam, karena semua node di atasnya tetap diperiksa. Gambarannya itu BFS lebih menyeluruh, tetapi makan waktu dan memori yang lebih besar dibandingkan DFS. Lanjut ke metode yang ketiga, yaitu best first search, menggunakan heuristik atau bisa disebut sebagai pengetahuan tambahan untuk memprediksi jalur terbaik menuju solusi. Itu bisa dikenal sebagai pencarian cerdas atau heuristic search. Kelebihannya yaitu mengurangi beban komputasi dengan hanya menelusuri jalur yang paling menjanjikan. Kekurangannya itu hasil tergantung pada seberapa baik heuristik yang digunakan. Jadi kesimpulannya, best first search meniru cara berpikir dari manusia, memilih jalur yang terlihat paling baik untuk mempercepat hasil yang ada. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu forward chaining adalah proses penalaran maju dari fakta menuju kesimpulan, bekerja secara data driven dan cocok digunakan untuk perencanaan serta pemantauan sistem. Lalu backward chaining adalah proses penalaran mundur dari tujuan menuju fakta secara goal driven atau efektif digunakan untuk diagnosis atau pembuktian. Depth first search menelusuri secara mendalam menghasilkan solusi terbaik tetapi tidak selalu efisien untuk ruang pencarian yang besar. Nah, itu yang ketiga, breadth first search. Maksud saya breadth first search menelusuri node per level secara menyeluruh, menjamin solusi ditemukan namun membutuhkan waktu dan memori yang lebih besar dibandingkan dari DFS. Baru yang terakhir itu best first search, menggunakan metode heuristik untuk membantu pencarian solusi terbaik dengan waktu yang lebih cepat dan beban komputasi yang lebih ringan dibandingkan DFS dan BFS. Baiklah, itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Saya Muhammad Fajanto Salangan dari kelas 5T1 dengan NIM 230540009 dan mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai jumpa di tugas yang berikutnya.